Bitcoin terjun ke 75.000. Semua orang panik. Apakah ini awal mula daripada bear market atau ini adalah area reaccumulation untuk terbang lebih tinggi lagi dari harga sebelumnya? Mari simak faktanya, kita jelaskan lebih detail dalam video ini. Nah, kalian bisa lihat ya hari ini. Ya, ini di tanggal 2 Februari 2026 ya, Bitcoin terjun bebas ya. Kita lihat di sini adalah weekly chart. Weekly chart daripada Bitcoin. Ya, kita sempat menuju ke 97.000 kemarin dan saat ini terjun ya menuju ke area daripada low sebelumnya yaitu di sekitaran 75.000. Apakah ini adalah dip ya? Nah, jika melihat kondisi saat ini ya, berita utamanya adalah datang dari Cina. Ya, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah tekanan yang terjadi di Cina. Cina masih memegang kendali sedikit ya, di mana di tengah 2026 ini ya, di sini ada yang namanya berita ya, di sini beritanya yaitu Cina itu melakukan tekanan jangka pendek, yaitu mereka itu di Cina memangkas hash rate Bitcoin itu sebesar 8%. Saat ini menjadi sekitar 14 atau 16% gitu. Makanya penambang yang ada di Cina yaitu melakukan taking profit. Untuk apa? Mereka jual untuk menutupi kerugian ataupun mereka untuk pindah ya, pindah dari Cina pindah ke lain gitu loh. Jadi untuk mengurangi itu mereka jual dulu gitu ya. Itu kalau kita melihat dalam secara singkatnya kayak gini. Nah, tetapi kalau di dalam ETF ya, di spot AS itu masih banyak yang masuk ya, berita yang kita lihat di sini dari berita aja itu arus masuknya masih banyak gitu. Jadi memang di tahun 2026 ini ya masih kuat dalam institusinya ya, tidak ada tekanan yang lebih gitu. Jadi ini hanya sementara kalau kita lihat, kita padukan dengan fundamental yang ada ya gitu. Nah, untuk kita bandingkan yaitu di tahun 2021 itu juga ada ya penurunan yang sama setelah dia ATH ya. Kita ATH itu di April ya 2021 itu 63.000, kemudian turun ya sekitar 30-an%. Itu di sini Cina juga melarang mining Bitcoin, kemudian turun dia ke area sekitar 29.000, kemudian dia reaccumulation dia naik lagi menuju ke sekitaran 69.000 di 18 Oktoberan ya, atau di bulan sekitar November 2021. Setelah itu bearish datang ya, bearish datang itu. Setelah itu di sini bearish. Setelah bearish di sini juga ada berita juga ya, Terra Luna, kemudian ada juga FTX yang runtuh gitu ya, bangkrut. Kemudian beberapa perusahaan top di kripto itu juga mengalami keruntuhan ataupun bangkrut gitu. Makanya turunnya itu sekitar 77% dari ATH 69.000, dipnya itu di 16.000 itu di 2021. Nah, kita tahu dulu sejarahnya gitu. Kemudian di saat ini ya, kita lihat saat ini itu kita memang sudah pernah turun ya, turun itu sekitaran mungkin cuman berapa persen ya, ini dari bawah itu sekitaran cuman 46% ya, itu di 108 ya atau 110 sampai ke sekitaran 75.000 lagi itu sekitar 46% minusnya gitu. Nah, kemudian dia pullback lagi ya sekitar 63% di sini ya. Nah, hampir 70 sampai di 125. Nah, ini turun lagi menuju ke 75.000 gitu. Nah, tetapi bedanya ya kita lihat di sini bearish ini yaitu datang memang polanya itu bearish. Kemudian ditambah lagi dengan news yaitu bad news ya, bad news daripada FTX dan lainnya itu menambah tekanan jual yang terjadi gitu. Tapi kalau kita padukan saat ini ya memang terlihat di sini adalah pola daripada bearish yang terlihat di dalam weekly chart gitu. Tetapi untuk di dalam fundamental ya, kepercayaan di kripto itu masih kuat, di mana US juga belum ada tanda-tanda kita berita yang bad newsnya terlalu membuat pasar itu panik berlebihan ya. Walaupun di fear dan greed itu memang sekarang udah turun banget ya sekitar 18 gitu. Jadi menurut saya memang belum ada dari perusahaan kripto sendiri yang bangkrut gitu, belum ada yang seperti FTX dan lainnya. Nah, jika ini nanti ditambah lagi daripada bad news itu ya, perusahaan kripto sendiri itu hancur ya, saya rasa bisa kita turun lebih dalam. Itu pasti ya, itu pasti, karena kepercayaan tambah hancur. Ketika udah tambah hancur ya dropnya lebih dalam gitu. Nah, saat ini memang belum, tetapi harus waspada apakah ini benar reaccumulation atau tidak gitu. Jadi kita memang harus siap-siap untuk cut loss ya, untuk spot market ya. Kalau untuk yang futur tetap stop lossmu ya harus dijaga.
gitu. Nah, kemudian yang harus dipahami ya teman-teman, kita lihat ya, setelah harga turun itu ada ciri-ciri dua. Satu, dia langsung spike ya, dia langsung membentuk pola pembalikan pullback, atau lanjut turun dulu habis itu sideways ya, sama di tahun 2021 ini di November turun, bad news banyak, kemudian setelah itu dia slow down ya. Turun terakhir itu yang paling dalam di sekitaran November. Ini FTX runtuh, setelah itu dia slow down gitu. Nah, setelah slow down dia pullback. Nah, gitu. Jadi di sini jika kita nanti menemukan pola slow down setelah dia terjun jauh, ya kita bisa reakumulasi di area itu. Nah, saat ini masih terjunnya itu cukup signifikan. Berarti mungkin kita samakan aja datanya dengan yang Cina itu tadi melarang mining di 2021 ya, di tahun ini dia menurunkan hash rate gitu ya, gitu. Jadi masih besar kemungkinan kita bisa pullback. Ya, pullback mungkin lebih tinggi dari 125, atau ya jika nanti ditambah, pasti ini ada tambahan ya, tambahan daripada bad news. Nanti jika memang ada bad news yang akan datang, maka jangan harap dia bisa lebih dari 100.000 lagi. Bahkan jika pola bearish ini terbentuk, maka maksimal itu di sekitaran 86.000 atau bahkan bisa ke sekitaran 90.000 lagi, itu maksimal. Jika itu gagal, maka lanjut turun gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan untuk area dip saya rasa masih di sekitaran 50.000 untuk Bitcoin gitu ya. Oke, bagaimana menurut kalian ya? Mohon maaf jika videonya panjang ya, karena kita harus jelaskan secara rinci gitu ya. Memang di sini kita juga ada update ya, ini kemungkinan terbesarnya. Saya juga khawatir jika ada perusahaan kripto itu bangkrut, jadi kita samakan aja, lebih cocok memang dalam teknikalnya, memang cocok di tahun 2022 dengan yang saat ini gitu, karena memang polanya bearish ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini polanya bukan bearish, tetapi ada polanya di sini udah terbentuk bearish, yaitu dari high, low, lower high dan lower low gitu. Oke, thank you ya. Selalu dior dalam kripto ya. Ingat lagi, setiap video kita itu not financial advice ya. Kita bukan ada saran perdagangan, kita cuma analisa. Jika kalian mau ya silahkan dipakai, jika tidak juga tidak masalah gitu aja. Thank you. Tonton selalu ya live streaming kita malam hari ini jam 7 malam di TikTok dan juga di YouTube. Thank you guys and see you.